Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam pertemuan di hari yang ketiga Ramadan ini. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita berada dalam pertemuan yang baik dan insya Allah senantiasa Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman dan Islam kita dan dilancarkan dalam melaksanakan ibadah Ramadan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan melakukan pembacaan kitab Tanqihul Qaul, masuk ke dalam fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-babu tsalitsu fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab yang ketiga tentang fadilah keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa dzaba asyaitanu kama yadubur rasasu 'alan nari. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang dari hamba, seorang manusia, yaqulu Bismillahirrahmanirrahim, yang ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, illa dzaba syaitanu, kecuali syaitan itu akan hancur, kama yadubur rasasu 'alan nari, sebagaimana hancurnya timah terhadap api. Masya Allah ya, siapa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, memulai pekerjaannya dengan Bismillah, masuk ke dalam pintu, ya, masuk ke dalam rumah pun dengan membaca Bismillah, mau makan pakai Bismillah. Nah, setelah itu ternyata baginda Rasulullah menjanjikan kecuali setan yang berada di dekatnya akan hancur lebur seperti hancurnya timah yang dipanaskan oleh api. Hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah ta'ala al-kiramal katibin ay yaktubu fi diwanihi 400 hasanatin. Hadis yang kedua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin, siapa orang yang dari hambaku yaqulu Bismillahirrahmanirrahim, yang ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, illa amarallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan al-kiramal katibin, kepada kiramal katibin, malaikat-malaikat pencatat yang mulia, ya berarti di sini malaikat raqib, ya. Karena malaikat atid berarti fungsinya mencatat keburukan. Tapi al-kiramal katibin, malaikat-malaikat yang mulia sebagai pencatat, berarti malaikat raqib. Apa yang diperintahkan kepada malaikat raqib? Ay yaktubu fi diwanihi 400 hasanatin, untuk menuliskan, ya, malaikat-malaikat kepada hambanya itu fi diwanihi, dalam diwannya, dalam softnya, dalam tempatnya itu 400 hasanatin, 400 kebaikan. Masya Allah ya. Sekali membaca Bismillahirrahmanirrahim dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai 400 kebaikan. Ya. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dunubihi
dzarratun. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim marratan halnya dalam satu kali baca, lam yabqa min dunubihi dzarratun. Tidak tersisa dari dosa-dosanya itu dzarratun, walaupun sebesar dzarrah. Dzarrah ini banyak penafsiran. Kalau mungkin dalam dunia fisika atau kimia yang disebut dzarrah itu adalah ya molekul paling terkecil, bisa jadi virus ya. Atau misalnya dalam dunia pertanian yang paling kecil ya bisa jadi bibitnya ya, padi dan segala macam itu kan bibitnya seperti itu. Atau misalnya kalau dalam dunia hal-hal yang lain, misalnya dalam dunia kimia kan ada yang disebut dengan atom, partikel terkecil dari unsur ya, dari unsur yaitu atom namanya. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, walaupun sebesar dzarrah, barangkali sebesar itu tak akan ada tersisa dosa-dosanya bagi siapa mereka yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam satu kali baca secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap akan setiap keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, man kataba bismillahi fajawwada ta'ziman lillahi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang yang telah menuliskan bismillah, kalimat bismillahirrahmanirrahim, kemudian fajawwada, maka dia muliakan tulisan ini, ya. Dimuliakan, ya, bersegera memuliakan kalimat ini, ta'ziman karena mengagungkan lillahi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Maka telah diampuni baginya itu dosa-dosa yang telah lalu dan juga dosa di kemudian hari. Masya Allah, ya. Dengan adanya tulisan Bismillahirrahmanirrahim, barangkali kita menuliskan kalimat Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, kemudian kita agungkan kalimat itu dengan pengagungan yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa kita baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamuddir rahmani. Apabila engkau menuliskan ahadukum, ya, salah satu di antara kalian ini, bismillahirrahmanirrahim, tulisan bismillahirrahmanirrahim, apa? Falyamuddir rahmani, maka hendaklah engkau untuk memanjangkan tulisan Ar-Rahman, ya. Jadi Ar-Rahmannya dipanjangkan, ya, layaknya tulisan yang agak sedikit panjang seperti itu. Biasanya ay hurufihi bi ayyamuddal lam wal mim. Maksudnya yang dipanjangkan itu adalah huruf madnya, huruf lamnya dan huruf mimnya, ya. Yang dipanjangkan huruf lamnya dan huruf mimnya. Kemudian sabda baginda Rasulullah yang lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakibi wa zayyana al-malaikata bi jibril wa zayyana al-jannata bil huri wal qusuri wa zayyana al-anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zayyana al-ayyama bi yaumil jumu'ah wa zayyana al-layali bi lailatul qadri wa zayyana asy-syuhura bi syahri ramadan wa zayyana al-masajida bil ka'bati wa zayyana al-kutuba bil qur'ani wa zayyana al-qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya,
zayyanas samaa'a bil kawakib, telah menghiasi akan langit oleh Allah bil kawakibi, dengan kawakib, bintang-bintang. Jadi keindahan langit itu karena adanya bintang-bintang yang kerlap-kerlip, ya. Wa zayyanal malaikata bi Jibril, dan Allah telah menghiaskan malaikat-malaikat itu dengan kehadiran malaikat Jibril. Jadilah sayyidul malaikah, ya. Masya Allah. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, maka insya Allah, ya, siapapun yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang menurunkan wahyu Al-Quranul Karim, maka malaikatnya menjadi mulia, maka disebutlah Sayyidul Malaikah, yaitu malaikat Jibril. Pada malamnya barangkali malam diturunkannya Al-Quranul Karim, yaitu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi Sayyidul, ya, menjadi tuannya para hari, ya, luar biasa. Jadi malam Lailatul Qadar yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menginjak tempatnya Makkah Al-Mukarramah, maka tempatnya, ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika yang namanya menginjak kepada nabinya, nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quranul Karim yang diberikan kepadanya, maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, menjadi Sayyidul Anbiya, menjadi, ya, rajanya, tuannya para nabi, ya. Lebih banyak lagi keagungan-keagungan yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Wa zayyanal jannata bil huri wal kusuri, maka Allah telah menghiaskan akan surga itu bil huri wal kusuri, dengan adanya bidadari dan istana-istana. Wa zayyanal anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah menghiaskan para nabi itu dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyama bi yaumil jumu'ati, dan Allah telah menghiaskan hari-hari itu dengan hari Jum'ah. Wa zayyanal layaliya bi lailatul qadri, dan Allah telah menghiaskan malam-malamnya itu dengan kehadiran Lailatul Qadar. Wa zayyana asy-syuhura bi syahri Ramadan, dan Allah telah menghiaskan asy-syuhura akan bulan-bulan itu bi syahri Ramadan, dengan kehadiran bulan Ramadan. Wa zayyana al-masajida bil ka'bati, dan Allah telah menghiaskan masjid-masjid itu bil ka'bati, dengan didirikannya Ka'bah. Jadi Ka'bah ini adalah awwalu baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakah, yaitu bangunan pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Bakkah al-Mubarakah. Wa zayyanal kutuba bil Qur'ani, dan Allah telah menghias akan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bil Qur'ani, dengan adanya Al-Qur'an. Wa zayyanal Qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim, dan Allah telah menghiaskan Al-Qur'an itu dengan tulisan bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrari wa burri'a minal kufri wan nifaqi. Siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim, telah dicatatkan baginya ismuhu, yaitu namanya telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minal abrari, dari golongan orang-orang yang baik. Wa burri'a minal kufri wan nifaqi, dan dilepaskan, dihilangkan minal kufri wan nifaqi, dari sifat kekufuran dan kemunafikan. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan kita ketika membaca bismillahirrahmanirrahim, ya, secara ikhlas,
maka insya Allah kita dicatatkan sebagai orang yang baik, ya, dan juga dihindarkan dari sifat kekafiran dan kemunafikan. Dalam sabda baginda Rasulullah yang lain, ya, apabila kita, ya, memulai yang namanya suatu pekerjaan, maka awalilah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, kullu amrin dibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa huwa abta, ya, fahuwa aqta, ya. Maka setiap apapun yang dilakukan urusan manusia yang tidak dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka urusan itu dianggap terputus, cacat, bahkan tidak sempurna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis selanjutnya, man qala Bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang berkata Bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni lahu akannya yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ma taqaddama min dzambih, dosa-dosa yang telah lalu yang ia lakukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis selanjutnya, idza qumtum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam fa innan nasa idza tabukum yamna'uhumul malaku an dzalika. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qumtum, apabila telah berdiri engkau, faqulu, maka engkau berkata. Artinya apabila engkau beraktivitas, apabila engkau melakukan suatu pekerjaan, lalu kau awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, maka sungguh pada saat itu fa innan nasa idza tabukum yamna'uhumul malaku andalika, maka sesungguhnya manusia apabila ia akan gibah kepada engkau, telah mencegah akan mereka yang mau bergibah kepada engkau itu oleh malaikat dari hal yang demikian. Artinya ketika ada yang namanya seseorang yang berniat untuk menggibah, ya, membicarakan keburukan-keburukan kita, menjelek-jelekan kita, maka pada saat itu, ya, malaikat akan mencegah mereka dari perbuatan yang demikian. Hadis yang terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisan, apabila engkau duduk, ya, akan suatu majelis, ya, kalau tadi berdiri beraktivitas, sekarang duduk. Idza jalastum majlisan, apabila engkau duduk dalam suatu majelis, faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Engkau baca seperti kalimat yang pertama tadi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, fa inna man fa'ala dzalika, maka sesungguhnya siapa orang yang mengerjakan akan perbuatan itu, wakalallahu bihi malakan, Allah telah mewakilkan, ya, kepada orang tersebut yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, malakan, akan seorang malaikat, yamna'uhum minal ghibati hatta la yaktabukum, untuk fungsinya malaikat ini adalah mencegah mereka minal ghibah, dari perbuatan ghibah, membicarakan, ya, orang lain perihal keburukannya, walaupun benar tetapi itu menyakiti perasaan orang lain, ya, itu dilarang. Hatta la yaktabukum, sampai yang namanya mereka ini yang berniat bergibah itu berhenti untuk bergibah terhadap kalian. Ya, bahasa kitanya malaikat cekek tuh, ya, orang yang ketika mereka ingin bergibah terhadap kita. Nah, insya Allah mudah-mudahan
dengan orang yang ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, kita tercegah dari perbuatan orang-orang yang berniat buruk terhadap kita, dan Allah senantiasa melindungi kita dari hal-hal yang buruk dan mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.